Jadi ini tipikal cowoknya yang, selingkuhnya sama satu cewek ya? Heeh, kalau selama pernikahan itu aku rasa bisa jadi nggak ada selingkuh sih, karena memang setia kali orangnya. Maksudnya kayak dia ketemu cewek aja tuh nggak mau salam gini, dia salam tuh gini. Berarti sejauh ini perempuannya itu cuma satu yang kamu tahu? Cuman satu dan aku juga kenal nih perempuannya. Ya Allah, kok ya tega ya? Halo guys, hari ini hadir bintang tamu di Dilan No Filter, seorang perempuan kuat dan hebat yang mengalami perselingkuhan sama lelakinya yang berondong. Oh my God, sudah hadir di sini Kakak Jessica Olivia, ya. Kak Jessica, aku panggilnya Kak Jess aja ya. Karena lebih tua. Iya, ini udah dari Medan, aslinya Medan. Aslinya Medan, tapi sempat tinggal di Jakarta dulu kerja, tapi balik Medan lagi ikut suami. Ikut suami yang baru atau suami yang lama? Suami, cuma satu mantan suami. Ikut sama mantan suami. Berarti sekarang udah bercerai, Kak? Lagi proses sih, udah mau selesai sih. Ya ampun, jadi ini kasus perselingkuhannya karena suami ini berondong, teman-teman ya. Selisihnya itu 7 tahun ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kakak pada waktu itu usia? Aku usia 26 tahun waktu nikah. Mm-mm. Dia 19 tahun. Oh ya ampun, memang benar-benar masih muda banget. 19 tahun itu ya SMA nggak sih, Kak? Udah kuliah sih semester 1 kemarin. Waktu nikah itu semester 1. Apa alasan kamu memilih dia? Dari banyaknya laki-laki yang bertebaran di dunia ini, kenapa kamu memilih berondong? Gak tahu ya, jodoh mungkin. Kamu ngerasanya dia benar-benar cinta sama kamu? Karena emang setiap hari dipepet terus kan, jadi dulu juga lama-lama. Jadi memang dianya yang mepet awalnya tuh memang Iya. dia yang mepet. Ketemu di mana sih? Ketemunya, jadi temen aku ini ada DJ kan. Nah jadi aku sering nemenin dia main DJ dulu. Oke. Nah dia pacaran sama temen cowok ini, jadi sering nongkrong bareng akhirnya. Terus dijodoh-jodohin lah di situ atau gimana? Dijodoh-jodohin sih enggak, cuma dipepet terus sih lebih tepatnya. Memang dia yang mepet kakak Iya, pada iya, waktu emang. itu. Apa yang dia lakukan pada waktu itu? Iya. Untuk membuat kamu percaya gitu? Ya karena setiap hari bareng, terus diyakinin juga. Terus Antar dia pulang. soleh juga sih anaknya. Oh, DJ soleh? Enggak, kan yang DJ teman saya. Oh. Nah ini cowoknya itu anaknya soleh. Rajin sholat, ngaji, makanya percaya. Luluh lah kakak tadi, Dek. Iya Allah. Jadi awalnya itu memang nggak ada red flag-nya ya? Enggak, malah sampai berumah tangga pun enggak red flag. Terus awal ketahuan selingkuhnya ini? Awal ketahuan selingkuh, pertama emang lagi berantem tuh. Jadi emang udah kebiasaan sih tiap berantem itu minggat dari rumah. Kebiasaannya dari dulu. Nah jadi udah 2 hari nggak di rumah, terus pas aku live ada netizen yang bilang. Netizen yang komen, Kak aku lihat suami kakak tuh pelukan sama cowok di tempat go-kart gitu. Nah aku nggak percaya kan awalnya, karena netizen kan biasa kan komen-komen sembarangan. Bener lagi? Bener, ada fotonya dikirim, tapi fotonya cuma sebelahan doang. Ya udah akhirnya aku cari tahu sampai aku urus. Itu lagi hari ibu, aku urus ke kantor polisi untuk surat CCTV keluar. Ternyata emang iya, fotonya tuh mesra-mesra kali. Mesranya gimana? Kayak dirangkul, Ada sih, dicium? mau lihat. Mau banget. Ini udah aku capture. Oh my God, ya ampun. Tuh, pakai-pakaian, udah pelukan foto-foto. Aku pengen tahu, kan ini berondong 7 tahun. Ya selisihnya lebih muda daripada kamu 7 Sekarang tahun. dia udah umur 25. Iya, tapi kan selisihnya 7 tahun kan sama kamu. Apa sih pertimbangannya kenapa kamu pilih dia, Beb? Dari awal ya. Iya, maksudnya Aduh, kan aku juga dulu kayak lagi masa-masa bandel gitu loh. Jadi kayak nggak sadar tiba-tiba udah nikah aja. apa yang bikin kamu itu ngerasa, oh ini deh, kita nikah deh sama yang ini deh? Ya karena keluarganya juga baik sama aku, udah kenal kemarin. Jadi aku kan kemarin stay-nya di Jakarta, bolak-balik ke Medan karena aku ada buka usaha di Medan. Tapi mamaku memang di Medan tinggalnya. Jadi ya udah aku pikir karena setiap hari bareng, dia juga kemarin ikut aku ke Jakarta. Ya udah cocok aja gitu. Perlakuannya apa yang bikin kamu srek sama dia? Apakah dia seperhatian itu, sepenyayang itu, seprotektif itu, seprovider itu atau apa? Provider enggak sih, karena kan umurnya juga masih Oh dia nggak provider, Beb? enggak. Oh, tapi perhatiannya itu kamu dapat dari dia ya? Ya emang itu jodohnya. Romantis, Mau gimana? pada waktu itu dia romantis. Baik, romantis. Keluarga yang sayang sama kamu. Keluarganya juga baik semua. Pokoknya dari keluarga yang baik-baik lah setahu aku gitu. Akhirnya kamu serak untuk nikah sama dia. Dan pernikahan itu berjalan berapa tahun? 5 5 tahun. tahun ya?
sampai akhirnya dianugerahi 2 anak tapi plus lagi 1 anak angkat. Luar biasa loh. Luar biasa, pernikahannya tuh nggak mudah ya. Pertama kali ketahuannya itu gimana, Kak? Ketahuan selingkuhnya. Iya. Ya itu dari netizen, terus cari tahu sendiri ternyata emang iya. Tapi dia nggak ngaku. Sampai-sampai dia, jadi pas berantem itu aku memang udah minta talak sama dia. Cuman kan biasa suami istri kan, setiap berantem tuh minta talak udah biasa banget kan. Benar banget lagi. Iya, jadi ya udah habis itu pas ketahuan dia berani bersumpah demi Al-Qur'an. Jadi kalau bilang kan, kalau misalnya bohong anak-anak mati ya, aku bilang gitu kan. Terus dia berani bersumpah demi Al-Qur'an. Kalau dia nggak ada selingkuh itu dia nggak tahu aku punya CCTV-nya. Oh ya ampun, dia tetap nggak ngaku, Kak? Tetap nggak ngaku, bersikeras. Malah ini aku baru tahu ternyata mas kawin aku juga yang seserahan itu udah hilang sekarang, tapi dia nggak ngaku dia nyuri. Ya ampun. Cuma 10 gram sih. Itu cuma 10 gram aja pun dicuri sih. Ya ampun, ternyata sebegitu dia nggak ngakunya ya. Bahkan sampai ada yang ngomong kan katanya kalau laki-laki itu mau bukti di depan mata juga dia nggak bakalan ngaku. Banget. Gitu loh. Jadi dia nggak ada minta maaf sama sekali setelah Nggak ketahuan itu. merasa bersalah sampai sekarang. Bukti-bukti yang kamu pegang cuma yang di go-kart itu doang? Sekarang mereka juga udah living together kayaknya sama ceweknya. Udah santai aja dia, nggak takut juga mereka. Malah mau nikah kan udah. Jadi ini tipikal cowoknya yang selingkuhnya sama 1 cewek ya? Kalau selama pernikahan itu aku rasa bisa jadi mungkin nggak ada selingkuh sih, karena memang setia kali orangnya. Maksudnya kayak dia ketemu cewek aja tuh nggak mau salam gini, dia salam tuh gini. Oh. Jadi benar-benar nggak nyangka lah gitu. Aku aja shock, keluarganya shock, semua shock gitu loh. Dia juga kan nggak nyangka ya kalau ada yang ngebocorin lewat mata-mata netizen lewat live ya kan. Pada saat itu kan kamu live berarti kan nggak ada dia di rumah Nggak dong. ada dia. Dia alasannya apa? Kan Pergi lagi itu. berantem memang. Oh, pas lagi berantem aja. Lagi Dan berantem sejauh 2 hari. Oke, berarti sejauh ini perempuannya itu cuma 1 yang kamu tahu? Cuman 1 dan aku juga kenal nih perempuannya. Ya Allah, kok ya tega ya? Iya. Siapa itu, teman? Kenal-kenal gitu aja karena kan Medan orangnya itu aja juga kan. Oh, Jadi kenal-kenal gitu aja. Terus aku juga sempet nanya ke ceweknya pas aku dapat berita ini, aku chat kan dari DM. Ada netizen nih yang bilang gini. Terus dia bilang, nggak mungkin lah aku kayak gitu. Lagian suamimu nggak mungkin kayak gitu, percayalah. Kayak aku juga di luar kenal kau, nggak mungkin lah kami kayak gitu. Jadi aku ya percaya si bodoh ini tadi kan. Kamu kelihatannya memang tulus banget sih orangnya. Jadi ya udah percaya aja sama yang diomongin orang gitu kan. Makanya. Dia nggak ngaku, tetap dia Nggak ngaku. Padahal dia sering komen-komen di foto anakku, ih lucu ya anaknya. Ternyata mau jadi mama tirinya, woi. Ya Allah. Beb, sabar ya Beb ya. Ya Allah udah. Jadi dia udah mulai ngasih sign-sign dengan pura-pura jadi yang sayang sama kamu gitu ya si cewek itu. Jadi dia komen-komen seolah-olah bukan ancaman lah buat kamu gitu ya. Enggak, karena setahu aku juga dia kan nggak kenal sama suami aku kemarin. Ternyata mereka katanya ada kayak urusan kerjaan gitu ngakunya. Kamu ada ketemu chat-chat ini ya nggak? Nggak ada, karena aku tipikal yang nggak pernah meriksa handphone. Kamu sepercaya itu sama dia ya? Percaya itu. Jadi aku dengar dia itu kan kerjaannya apa sih? Aku mau tanya dulu. Dia itu kerjaannya apa? Kan kalau banyak yang dibilangin orang ya. Sebenarnya nggak juga. Karena dari awal bareng itu tadinya dia kerja sama papaku. Tapi dia kerjanya itu kayak di camp gitu kan, jadi di hutan. Terus dia nggak mau, dia ngajak pindah ke Medan. Dia janji kalau di Medan udah pasti dia bakal biayain gitulah. Karena kan dia masih 20 tahun kemarin kan. Ya udah pas udah pindah ke Medan, ternyata juga nggak jalan. Maksudnya dia kerja apa juga nggak bisa. Akhirnya dia cuman kayak agen-agenin jual beli mobil. Terus kita usaha, kayak kita jual parfum di TikTok dulu. Dulu kan belum serame sekarang kan orang jualan, jadi masih rame jualan kita. Terus dari konten-konten gitu. Iya, bisa dibilang kamulah ya yang pegang kontrol atas keuangan keluarga. Iya, karena kan ide dari aku, cuman dia bantu. Apakah dia semacam manajer kamu? Enggak sih, dia talent ya kali lebih. Dia talent. Iya, karena sama ya dulu. Iya, karena dia yang ngatur semuanya tetap kamu gitu ya. Iya. Oh, gitu. Jadi dia kerjaan selain content creator itu lebih ke jual beli mobil, lebih ke freelance gitu kali ya. Jadi menurut kamu dia apa enggak? Dia selalu mau berusaha sih. Tapi tadi katamu dia nggak bisa kerja. Nggak bisa, tapi kan dia berusaha. Jadi aku juga nggak bisa terlalu menjelek-jelekkan juga. Karena yang ku jalani selama itu rumah tanggaku baik-baik aja, kayak keluarga cemara bahkan kan. Karena yang jadi geger di sini adalah ketika si Kak Jess ini
sering mengumbar kemesraan, terus kayak iya hubungannya tuh kayak panas, kayak anget terus gitu Ain loh. kata orang. Itu kamu percaya nggak sih tentang Ain itu? Percaya nggak percaya, tapi mungkin nextnya nggak terlalu dibuat gitu lagi ya. Iya Jadi benar. ini pelajaran. Ya sementara kan kita namanya konten creator kan Bener. Cari butuh uangnya juga di situ. butuh konten, butuh apa? Apakah kamu melakukan itu? Itu memang cuma di layar aja untuk gimmick-gimmickan rumah tangga cemara, atau emang aslinya kejadiannya emang seindah itu kok, rumah tanggaku emang sehot itu kok, Aslinya emang gitu. aslinya emang gitu, tapi kamu kontenin lagi. Mm-mm. Dan kamu percaya Ain itu ada, makanya Percaya. jujur kalau dibilang awalnya juga aku nggak percaya Ain ya, tapi kayaknya ada. Dari kebahagiaan orang lain tuh nggak seneng. Jadi dulu sempet aku tahu si mantan suami itu kerja bareng papanya Kak Jess. Iya. Kerja apa di Kalimantan ya kalau nggak salah. Kerja di hutan gitulah. Oke, tambang? Iya, gis-gis. Macam itu. Iya, pokoknya di hutan lah ya. Tapi dia nggak ngelanjutin itu. Nggak lanjut, karena dia bilang buat apa juga kita ada uang tapi nggak deket sama keluarga. Karena kan harus kayak LDR berapa hari. Iya, dan aku dengar pas zaman pacaran juga kalian itu sebenarnya LDR-an ya. Kamu di Jakarta, apa kamu di Medan ya? Aku di Jakarta. Heeh, Dia dia yang di Medan. Tapi sering ikut sih dia. Nanti aku di Jakarta, dia ikut. Aku di Medan. Bareng-bareng terus. 9 bulan pacarannya. 9 bulan pacaran akhirnya bareng-bareng terus jadi nggak LDR-an. Siapa yang membiayain tiket ke sana sini? Pada saat itu ya. Aku. Tapi kayak misalnya aku ulang tahun atau apa, kadang dia juga ada kasih kado gitu-gitu tuh ada. Jadi dia tuh sebenarnya ya effort juga lah. Effort. Mungkin masih minta sama orang tua kali pada saat itu ya. Kamu sempat nggak sih kayak kepikiran di dalam hati, kenapa sih nih orang selingkuh gitu? Soalnya kelihatannya kayak baik, kayak sayang banget sama kamu. Nggak nyangka juga sih. Kena mental sih aku sebenarnya. Mungkin kita sama kali ya, sama-sama kena mental ya. Siapapun kalau diselingkuhin pasti kena mental sayang. Apa yang kamu rasain? Nggak ada sih, cuman kayak kasihan aja sama anak-anak. Sayang. Anak juga udah 2 ya. Pasti lebih kasihan ke anak-anak. Suami juga kelihatannya kayak sayang banget tapi kok ngelakuin ini semua gitu ya. Iya, soleh lagi. Sholatnya lebih dari 5 waktu sehari. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku. Ngaji. Itulah. Bener-bener gak nyangka ya, minum dulu sayangku. Biar lebih enteng. Siapapun itu ya kalau diselingkuhin pasti hancur. Sekarang yang kamu rasain kayak ada rasa kepercayaan diri berkurang. Pastilah, insecure. Ngerasa ada nggak sih hint-hint yang dia kasih kayak gue tuh nggak sukanya sama lo tuh karena lo tuh misalnya nggak bisa masak atau apa gitu. Dia emang nyalahin aku sepenuhnya sih atas kejadian ini. Mungkin karena awal-awal nikah dulu kan aku juga mulutku kasar kan memang. Jadi memang sering aku bilang kayak aku nih semenjak ikut kau aku jadi harus cari uang sendiri gini. Nah itu dia sakit hatinya dari yang zaman-zaman dulu dipendem. Itu alasan dia selingkuh, sakit hati karena zaman dulu itu. Beb, jujur ini kayak relate banget sama apa yang aku alamin juga ya. Jadi aku bener-bener ngerti apa yang kamu rasain. Karena kan bukannya memang, tapi menurut kamu sendiri sebenarnya yang cari kerja kan kamu kan, yang cari uang kamu. Iya. Atau bukan? Pokoknya selama 5 tahun pernikahan ini, 6 bulan belakangan dia ada sih dibiayainnya suster, susu pamper sama sekolah anak ada 5 bulan. Jadi mungkin karena aku push dia buat cari uang, itu yang buat dia selingkuh, bisa jadi. Karena dia ngerasa aku kok minta uang, padahal itu kan kewajiban sebenarnya. Dan aku mau ngajarin dia, merubah mindset dia, jadi pekerja, sebenarnya itu. Iya, karena memang yang beredar di humornya nih ya, katanya kalau misalnya perempuan powerful dengan stabil finansial ketemu sama cowok muda berondong nggak punya pegangan, itu adalah kombinasi yang paling susah berhasil. Menurut kamu gimana itu? Mungkin bisa berhasil kalau sama-sama support kali ya, karena mantan suami aku ini juga orang yang nggak bisa komunikasi. Jadi nggak bisa cerita, dipendem gitu, jadi dendam. Jadi kamu tuh sebenarnya maunya lebih ke
sama-sama ngomong aja kalau nggak suka di mana langsung ditegur gitu, pengennya gitu ya. Mm-mm. Jadi clear gitu, terus nanti aku perbaikin. Maunya kamu kayak gitu. Iya pastilah, karena kan pernikahan itu memaafkan seumur hidup kan harusnya. Kemarin kan aku sebenarnya tuh aku nggak mau nge-up ke sosial media. Mm-mm. Cuman karena aku ngechat cewek itu terus cewek itu lebih jahat mulutnya, makanya aku kesel nih, ke-trigger Oh gitu. Jadi kamu Hmm. ngechatnya apa ke si cewek selingkuhan ini. itu? Aku bilang udah gatal kali ya, aku bilang kan. Terus dia malah kayak kesetanan ya udah ditala gitu-gitu. Oh. Kayak ngeselin kali. Terus dia bilang iyalah suamimu kan kayak lebih cocok sama aku, lebih iniin aku. Nah padahal si mantan suamiku ini pas ketemu aku juga ceritanya bilang nggak mau sama cewek itu. Cuman pelarian lah. Pokoknya bener-bener playing victim kali lah, nggak nyangka sih. Jadi awalnya suami ini kan ceweknya satu ya, selingkuhannya ini kan satu kan? Iya nggak? Satu Iya, orang satu kan? orang. Satu orang dia Jadi bukan. beda agama loh sama dia. Wow. Padahal dia kan sholatnya udah hampir 10 waktu sehari ya. 10 waktu. Iya, iya. Tapi bukan karena kita menyalahkan sholatnya ya, itu Iya, beda urusan. pribadi. Iya itu pribadi, kalau dia bejat ya bejat aja gitu kan. Cuma di sini tuh yang jadi pertanyaan aku, si perempuannya ini kan satu, ya kan. Terus pada saat awal si ketahuan sama kamu selingkuhannya itu, dia awalnya nggak ngaku kan, Nggak ngaku. nggak ngaku. Terus si cewek ini juga awalnya kan komen-komen baik segala macam di sosial media kamu, ya kan, kayaknya baik. Terus terakhir-terakhir kok tiba-tiba ngaku kalau Karena udah pegang CCTV kan, nggak bisa oh lagi. akhirnya kamu nunjukin bukti. Tadinya pun keluarganya tuh nggak ada yang bela aku, karena mereka ngira anaknya ini kayak tersakiti, mungkin dipaksa cari uang, atau nggak dihargai di rumah tangga. Tapi realnya tuh nggak seperti itu. Realnya aku sangat menghormati suamiku. Itu yang aku tahu sih. Iya, jadi apa menurut kamu alasan kenapa si suami kamu ini akhirnya memilih cewek itu? Apa trigger terkuatnya tadi selain yang karena Dendam masa lalu. dendam masa lalu karena dibilang Trigger tentang- terkuatnya masalah hal-hal sepele aja sih, karena mungkin dia udah deket sama cewek ini, udah nyaman. Terus kemarin sempet anakku tuh lagi sakit, dia nyuruh bawa ke rumah mamanya, ke rumah mertua. Nah aku nggak kasih. Di situ aku berantem lumayan besar, padahal kan anakku lagi sakit gitu kan, lagi demam. Ya wajar dong aku nggak ngasih. Iya. Kalau emang mau datang ya ke rumah lihat, atau nanti tunggu sembuh. Hmm. Itu sih triggernya. Jadi dia ngerasa aku kayak nggak sayang ke orang tuanya. Itu juga yang ke-trigger. Iya. Alasan dia ya, playing victimnya dia. Anak-anak kan belum tahu ya. Sekarang hubungan kamu sama dia mengenai anak-anak gimana? Nggak ada, aku kayak udah nggak perlu ada dia lagi sih. Jadi kamu akan ngasih akses ke suami, ke Enggak. mantan suami atau Enggak. enggak? Kamu bakalan keep anak-anak kamu sendiri? Iya. Kalau nanti anak-anak kangen sama papanya? Mungkin bakal dilihat ya kalau nanti misalnya udah ada papa baru, ada ganti. Ya jadi nggak perlu kenal papanya kan. Tapi kalau misalnya sampai mungkin nanti masih gini-gini aja, nggak bisa sembuh atau apa. Mungkin kalau dia nggak sama cewek ini, aku bakal kasih sih. Aku bakal jadiin dia adik-adik anakku sih. Berhubung dia berondong tadi kan. Iya. Aku masih mau temenan sama dia karena aku juga sayang keluarganya. Atau dia juga pernah baik buat aku. Tapi asal nggak sama cewek ini, karena cewek ini kan pemicu anak-anakku jadi broken home sebenarnya. Gitu sih. Menurut kamu lebih nyalahin ceweknya atau cowoknya atau mantan suami kamu? Nyalain cowoknya sih. Nyalahin cowoknya, meskipun memang si ceweknya juga kok ternyata ini juga gitu ya, nyolot juga gitu kan. Nyolot, padahal kan pelakor. Nyalain cowoknya sih, karena kalau selingkuh memang menurutku ya laki-laki yang ngebuka diri untuk bisa digatalin kan. Betul, katanya ada update konten surat pengadilan di TikTok kamu. Itu gimana sih kejadiannya? Oh nggak ada, itu aku bukanya bareng netizen aja. Oh, jadi apa itu surat pengadilan perceraian? Atau? Perceraian, jadi akhirnya dia yang ngajuin, bukan aku, karena aku bilang kayak aku nggak mau keluar uang lagi, gila seumur hidup udah aku biayain, mau keluar uang lagi buat terakhir nggak lah ya kan. Jadi aku paksa-paksa dia, akhirnya dia yang nolak karena dia mau nikah juga, dengar-dengar makanya mungkin diurus kan. Nah di surat dakwaannya itu kayak itu tuh parah, aku disalahin kayak nggak ngasih jatah misalnya, terus nggak ngurusin dia, kayak berbalik sama yang kehidupan aslinya lah gitu. Padahal aku di rumah tuh biasanya siang-siang udah masakin, ngebekalin, bahkan yang walaupun dia entah kerja entah nggak di luar, tapi aku tetap ngakuin kewajiban sebagai istri gitu. Sorry, jadi ini pekerjaan si suami ini hari-harinya apa kalau nggak ngonten? Belakangan ini jual beli mobil ada dimodalin orang tua, modalin orang tuanya. Jadi si mantan suami ini sebenarnya menafkahi kamu lahir dan batin aman nggak?
Lancar nggak? Enggak. Enggak. Yang Anak-anak mana yang iya, 5 bulan belakangan ini setelah 5 tahun nikah. Tapi kalau makanku sendiri itu masih aku yang bayar, makan di rumah tuh masih pakai uangku. Jadi apa namanya, akhirnya si mantan suami yang ngegugat, gonogininya gimana? Nah, gonogininya mungkin nanti aku urus setelah udah keluar ya, karena aku udah juga tanya ke pengacara. Kalau gonogini kan aku cuman punya, aku ada beli apartemen sama mobil setelah nikah sama dia, pakai uangku full. Itu yang paling nanti aku urusin. Atas namanya siapa? Atas nama aku, cuman Oh, kan tapi jatuhnya atas nama. gonogini kan tetep. Iya, tapi gonogini. Dari dia nggak ada Oh, apa-apa. nggak ada sama sekali lah. Kamu rela itu nanti dibagi 2 Oh atau enggak lah, enggak rela. kamu akan fight tentang itu Iya. ya? Dia bilang dia juga nggak mau ambil sih. Oh gitu. Tapi ya nggak tahu ya mas kawin aja dicuri rupanya. Dan dia tetap nggak ngaku kan, Nggak Beb? ngaku. Tapi aku yakin 1000%. Sorry banget ya mengenai yang melayani tadi. Hmm, Katanya kan dia nulis di dakwaan. dakwaannya kalau tidak melayani Hmm. kamu, sehingga sampai kamu tidak melayani dia sampai akhirnya dia harus cari di tempat lain. Itu benar nggak? Malah kan kalau netizen tahu juga konten kita kebanyakan yang aneh-aneh gitu. Betul. Jadi Itu real memang aslinya kayak gitu orangnya. se-hyper itu ya. Iya. Namanya berondong. Namanya berondong. Iya benar. Lagi gergernya ya. Gergernya. Jadi sebenarnya nggak ada kan? Itu cuma buat-buatan dia aja atau Buat-buatan aja sih kayak biar cepet pisah ya. Ya bagus lah nggak apa-apa biar cepet selesai. tapi kamu jujur pernah nggak nolak-nolak gitu, misalnya karena kan kamu juga kerja kan, capek mungkin habis pulang kerja, nggak deh mas gitu, manggilnya apa kemarin? Manggilnya papi. Nggak deh pi gitu, ada nggak? Pastilah, kita kan juga perempuan pekerja kan. Pasti ada capeknya. Cuma ya tetap diusahain lah. Jadi sebenarnya memang itu nggak ada masalah ya Nggak ada mengenai masalah. itu, makanya kamu juga nggak nyangka kok tiba-tiba Selingkuh. selingkuh. Nggak nyangka sampai sekarang aja masih kayak, kok tiba-tiba udah jadi janda aja ya. Ketemu janda senior. Jadi pada waktu awal kan dia membuktikan nih kalau dia secinta itu sama kamu, ya kan? Dia ibaratnya nge-treat kamu like a queen. Dia ada love bombing atau enggak? Pastilah love bombing. Mungkin sampai masih bulan 10, bulan 11 juga masih kayak suami yang baik kali sih. Dan kamu menikmati itu atau kamu ada kecurigaan? Nggak ada curiga. Curiga itu pas, kan dia selingkuh tuh ketahuan Desember pertengahan. Nah awal Desember kan aku ulang tahun. Nah di ulang tahun aku tuh memang udah agak berubah sih dia. Apa nih pola yang kamu lihat? Nggak ngasih bunga biasanya sih. Pas hari ulang tahun kok Iya. nggak ada bunga, ya kan? Kayak kelihatan lah ada perubahan, emang udah agak ada feeling, cuman kayak nggak mungkin gitu. Ternyata benar selingkuh. Dia jadi lebih pelit nggak? Kan kemarin aku bilang 6 bulan dia sempat biayain tuh uang sekolah. Nah Desember itu dia nggak ada biayain uang sekolah, uang anak nggak ada. Udah mulai tuh. Cuman dia ada beliin aku kado, itu iPhone kan. iPhone ini 17. Cuma cicilan 3 kali, jadi dia bayar uang cicilan awalnya, sisanya kelunasi. Sama aja. Jadi ini nanggung. Nanggung. Jadi masih ada effortnya tapi emang belum lebih besar daripada kamu. Nah itu yang dibahas, dia jelajain aku ke orang kayak, aku udah berusaha gini gitu. Tapi aku nggak dihargain. Aku bingung nggak dihargainya di mana gitu. Tapi ya udahlah biar ya. Mungkin lebih ke yang tadi sih, lebih ke apa namanya, kamu ngomong kasar, terus mungkin yang kayak gitu Iya, ya. yang awal tahun pernikahan yang dia bahas ini, ngomong kasar ini. Kalau sekarang udah nggak pernah lagi. Oh udah nggak lagi. Nggak pernah. Terus juga ketemu cewek ini mungkin nggak dibiayain juga sama ini cewek, karena cewek ini bukan anak orang susah juga. Bapaknya tuh ada kampus di Medan, ada pom bensin gitu-gitu. Oh jadi bukan orang sembarangan. Ya? Makanya nggak nyangka. Pernah nggak sih kepikiran kayak aku besok nggak mau lagi deh sama Berondong? Enggak sih. Enggak. Jadi besok masih possible sama siapapun itu Sama termasuk siapapun. Berondong. Tapi pastilah ini kan awal-awal ini nggak ada kepikiran mau nikah atau apa tuh nggak ada lah. Iya. Tapi untuk selanjutnya kamu open sama siapapun termasuk Berondong lagi? Berondong tapi mungkin jangan jauh-jauh kali ya umurnya. Kayak beda sehari 2 hari itu bukan Berondong. Ya, jadi lebih ke masih open sama siapapun itu, kalaupun Berondong nggak masalah tapi jangan jauh-jauh banget gitu ya. Iya. Iya. Apa kriteria besok kalau misalnya mau punya hubungan lagi? Udah sampai ke kriteria aja ya. Aku penasaran aja sih. Pastinya yang terima anak-anak aku sih. Mungkin kalau aku rasa aku udah nggak bisa lagi sih mempercayai orang 100% buat sekarang ini.
Apakah kamu yakin kamu nggak bakalan balik sama dia? Insya Allah. Insya Allah. Jadi kamu masih open untuk anak-anak ketemu sama dia. Misalnya nanti sama istri barunya ada mama tiri. Kalau istrinya itu enggak, tapi kalau Enggak. istrinya yang lain sangat open. Bahkan kalau mau nikah nanti aku bantu sih bayar. Iya Lagi nonton. Allah. Jadi kira-kira ada batasan nggak buat si anak nanti ketemu sama papanya? Nggak ada. Kalau istrinya yang lain enggak ada. Misalnya aku mau ketemu, aku nggak bawa istri. Oh nggak boleh. Misalnya sama istri yang itu. Tetap nggak boleh. Pokoknya selama dia masih sama si cewek ini nggak boleh. Karena kan cewek ini yang rusak rumah tangga kami. Tadinya tuh sebenarnya aku nggak selantam ini loh. Ini kan agak kasar kan kalau ngomong kan. Karena udah emosi-emosinya aja. Kalau awal-awal tuh aku nyalain diri sendiri kali. Pasti gitu kan kalau saya kayak nyalain diri sendiri kayak. Kamu masih berusaha memperbaiki ya yang aku lihat. Aku juga masih bilang ke dia ya udah aku maafin. Jadi ada ketemu kan. Aku maafin kamu. Jadi dia banyak utang juga nih. Si ceweknya ini juga banyak utang. Aku nggak ngerti lah hubungan mereka ini ya. Terus kayak aku bilang aku bantuin bayar utang kamu. Kita perbaikin. Kan aku tinggal di rumah mamaku. Kita nyewa rumah biar pisah biar mandiri. Tapi dia nggak mau. Tapi dia bilang bukan karena cewek ini. Ternyata pulangnya pun habis ketemu aku langsung tidur sama cewek ini lagi. Sama cewek ini juga. Kamu tahu itu dari mana? Ada buktinya? Nggak tahu karena aku cek pos. Cek pos. Aku cek bisa kan dari handphone. Maksudnya apa yang kamu lihat dari Cek handphone? iPhone karena sama lokasi mereka. Oh, iya. Dari Kamu ada bukti CCTV yang kayak check in gitu nggak? Kalau cuma ngedate berdua kayak gitu kurang kuat. Nggak ada, cuman sebenarnya kan sekarang juga udah living together. Bisa aja kalau aku mau jebak, tapi udah buat apa lagi kan? Iya Aku sih. udah mau ikhlasin aja sih. Tadi katamu si cewek itu orang berada, tapi kok utangnya banyak katamu? Iya, jadi kayak aku juga nggak ngerti lah. Awalnya kenal sama dia ini juga masalah kerjaan. Dia kayak nawar-nawarin orang investasi nanti dapat uang gitu. Jadi dia judol ceweknya, hobi judol, makanya banyak utang. Oh, suami juga banyak utang. Mantan suami juga banyak utang. Katanya gitu dengar-dengar, aku pun nggak ngerti juga tiba-tiba udah gitu. Kamu pernah nggak sih ngecek mutasi rekening suami? Nggak pernah. Nggak pernah. Buat apa orang nggak ada duitnya apa yang mau dicek? Iya kan? Iya sih. Jadi trigger awalnya ini gara-gara sebenarnya kamu nggak mau open, Nggak mau. nggak mau ngeblow up masalah ini Nggak gitu mau, kan? karena kasihan anak-anak mikirnya. Benar. Tapi karena respon dari si istrinya ini, respon dari si Pelakor lah. pelakornya ini tuh nyolot, akhirnya kamu gue viralin nih gitu kan? Aku rasa kan dari kasus-kasus perselingkuhan yang viral, kayak Dilan gitu kan, atau yang lainnya. Aku rasa aku yang paling sial sih. Kenapa? Kenapa kamu merasa kamu yang paling sial? Nggak apa-apa. Iya. Bilang aja karena apa? Karena ini suamiku ini kan baik kali posisinya. Tapi dia ninggalin aku dan anak-anaknya buat si cewek ini. Kalau Nggak. kalian kan pasti cowoknya selingkuh tapi masih mau minta baikan kan. Iya, kalau Iya aku kan, dipertahanin gitu kan istrinya gitu. ada nggak tanggapan mantan suami atau si cewek itu tentang tentang kamu udah kamu udah nge-speak up ini, mereka ngasih tanggapan apa? Jadi ya udah santai aja, kayak gitu atau gimana? Kurang ajar juga nih. Nggak ada, cuman kayak, kan aku udah gak berhubungan lagi nih, aku blok. Jadi lewat adik iparku berhubungannya. Dia cuman bilang udah jangan diperbesar lagi, toh kan memang bakal cerai juga. Dan keluarganya sesantai itu ya? Nggak, keluarganya semua bela aku sih saat ini. Oh, alhamdulillahnya begitu ya? Karena kan udah ada bukti. Jadi keluarganya juga kayak, balik dong ke istri lo, kasihan anak-anak Nggak. atau gitu? Nyuruh balik enggak, cuman suruh pulang ke rumah. Karena nih orang jadi nggak pulang-pulang ke rumah, bahkan udah nggak teguran lagi sama mamanya, sama adik-adiknya. Demi si cewek Demi itu si ya? cewek ini. Padahal dia itu sangat-sangat sayang mamanya kali yang aku tahu. Berarti sekarang mantan suami udah nggak ketemu, kalian udah nggak ketemu berapa lama? Dari bulan. Ada 3 bulan? Lebih? Belum sampai 3 bulan. Belum. Dan dia kan sebenarnya masih mantau-mantau kamu masih pasti. 2 bulan. 2 bulanan. Sama sekali nggak ada permintaan maaf ya, meskipun Nggak kamu masih mengharapkan itu. Enggak. Kamu nggak mengharapkan permohonan maaf dari dia? Enggak sih. Enggak, dia minta maaf juga buat apa? Udah terlanjur luka ini juga. Sebenarnya mau aku tanya sama senior ini. Karena kan kita kayak ada perasaan, walaupun lagi rame-rame di luar, tapi kayak, walaupun aku kemarin baru pulang dari Bali kan, traveling, kayak aku pikir aku butuh istirahat biar aku bisa fokus kerja lagi. Karena sekarang aku jadi malas kerja, jujur. Karena udah nggak mood ya? Nah, gitulah. Jadi kayak gimana sih ngobatinnya, itu juga aku nggak tahu sih. Kalau saran dari aku, ya,
katanya ada yang bilang kalau cewek masih kangen inget sama mantan atau cowoknya, berarti dia belum sesibuk itu. Jadi saran dari aku, sibukin diri kamu. Sibuk itu nggak mesti kerja. Sibuk itu bisa me time sama anak-anak, bisa belanja, bisa self treatment, bisa yoga, olahraga, atau pengajian, kajian, atau apapun itu. Aku tahu banget rasanya gimana. Iya. Sangat berat ya. Sangat berat, apalagi kita juga nggak mungkin nggak inget anak gitu kan. Tapi mantan suami juga kayak balik juga keji banget rasanya gitu kan. Kayak makanya para janda-janda. Janda-janda terhormat. Iya benar. Nah, sibukin diri sayangku ya. Dan aku lihat kayak kan kamu juga udah tahu banget lah mau ngapain. Pokoknya aku mau sekarang fokusnya lebih ke belanja, lebih ke self treatment, lebih ke anak-anak mau masak apa ya, aku gitu-gitu ya. Apa kamu yang sekarang kamu lakukan? Itu gara-gara perceraian ini juga aku ngerasa sebenarnya aku jadi kurang sayang loh sama anak. Nggak tahu ngerasa gitu juga nggak? Kayak ngerasa jadi kayak egois, kayak jadi mikirin kayak aku harus sembuhin diri aku dulu lah, baru aku bisa jadi ibu yang baik buat anak-anakku. Makanya kemarin aku pergi nggak bawa anak-anak liburan. Bener-bener sendiri doang? Mm-mm. Terus ketika kamu ngelihat anak kamu, mami kemana, dedi kemana juga nggak ada. Terus adik sama kakak sama siapa nih, cuma sama sus gitu. Kamu Sama nggak? aku titipin nama kakak ipar sih, kakak ipar aku Hmm. juga suka anak-anak soalnya. Cocok. Dan akhirnya nggak masalah sih. Nggak masalah karena happy mereka main-main terus. Benar. Aku pengen dong kamu ngomong ke anak-anak dari hati kamu yang terdalam. Pesan-pesan buat si kakak sama si adik. Boleh? Biar mereka mungkin kalau besar nanti bisa lihat kalau maminya berjuang sekeras ini. Aku sensitif sih kayaknya, nggak bisa aku kalau ngomong anak. Siapapun itu ya. Pasti sedih kalau ingat anak. Karena kesalahan ini bukan dari kamu sayang ya. Kayak kamu udah berusaha semaksimal mungkin tapi emang bapaknya yang nggak mau on track lagi kan. Ada pesan-pesan? Iya, nanti kalau misalnya Nara sama Kiyomi udah ngerti, pokoknya Mami udah usahain sampai kita bisa ada keluarga cemara. Semoga nanti ke depannya juga masih bisa. Walaupun nggak ada papi, tapi Mami juga selalu ada. Gak bisa. Semoga nanti dikasih yang lain, yang Amin. lebih baik penggantinya ya sayang ya. Yang kuat ya. Jangan jadi orang jahat ya nanti setelah ini ya. Kadang-kadang itu cewek Iya. udah disakitin. Bener banget, iya. Biasanya Itu iya sih. nyakitin. Jangan ya. Kemarin ada niat gitu sih, cuman pikir-pikir nanti dapat karma lagi udah jangan. Iya, jangan. Terus kalau misalnya si selingkuhan itu nonton, si mantan suami mungkin nonton, ada yang mau dibilang nggak ke mereka? Bilang apa? Apapun itu. Nggak ada sih, semoga bahagia aja. Semoga bahagia aja. Kamu tetap baik ya. Tetap baik, kamu nggak nyumpahin, kamu tetap nggak ini, kamu nggak nagih kali mereka minta maaf juga nggak ya? Enggak lah. Mungkin kebahagiaan mereka sama-sama ya nggak apa-apa, mau gimana lagi kan. Pesan terakhir deh untuk mantan suami. Pesan terakhir, ya kalau bisa, kalau misalnya nanti udah ada cewek baru, udah ada anak lain, jangan dikecewain kayak gini. Itu aja. Sarkas sekali loh. Yang kuat ya sayangku, aku speechless banget karena kamu apa-apa kamu tanggung sendiri. Aku juga tahu background story kamu, keluarga segala macem itu yang nanggung tuh kebanyakan kamu gitu kan. Karena tidak ada lain yang lebih stabil daripada kamu ya, atau enggak juga? Saya keluarga anak-anak gitu. Iya keluarga, iya maksudnya keluarga inti kalian. Oh ya aku. Yang nanggung kan yang paling stabil kan kamu ya. Jadi kan banyak kamu yang nyupport gitu. Iya, makanya harus balik semangat lagi biar. Betul. Ya. Nyibukin diri ya supaya cepat sembuh. Terima kasih banyak Jess. Ya. Kamu wanita yang luar biasa, kamu wanita yang tulus sih. Aku lihatnya tulus. Nggak ada kamu niat jahat untuk ngebales atau apapun itu. Pesan dari aku tetap semangat, sibukin diri,
tambah value kamu yang udah bervalue semakin bervalue lagi. Terima kasih banyak Kak Jess sudah menyempatkan waktu ke sini di tengah liburan kesibukan dari Bali langsung ke sini ya kan. Terima kasih banyak ya udah datang ke Dilan No Filter karena di sini semua dibahas tanpa filter. Terima kasih teman-teman sudah nonton, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.